kaitkan antara pembahasan pemilihan kepala daerah dan juga sekaligus pemilihan kepala desa. Seperti kita ketahui, pada pembahasan lalu saya sudah sebutkan mengapa disebut pemilihan kepala daerah. Karena prinsipnya ialah menurut konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945, pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita para selamat. Alhamdulillah, kembali saya ingin menambahkan penjelasan yang terkait dengan pilkada, dan kali ini saya akan kaitkan dengan pilkades. Pemirsa, seperti pada pembahasan yang lalu dengan tema demokrasi dan pemilu 2024, kali ini saya kembali ingin kaitkan antara pembahasan pemilihan kepala daerah dan juga sekaligus pemilihan kepala desa. Seperti kita ketahui, pada pembahasan lalu saya sudah sebutkan mengapa disebut pemilihan kepala daerah. Karena prinsipnya ialah menurut konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945, pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Pengertian demokratis inilah yang dijabarkan melalui Undang-Undang Pilkada nomor 8 tahun 2015, undang-undang terakhir, dan di situ juga mengatur tentang penambahan persentase dukungan untuk calon independen kalau sebelumnya memang masih agak longgar. Dan seperti kita ketahui, pilkada serentak secara nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 November, yang ada kemungkinan saja September, memang ini memiliki tantangan tersendiri. Karena tujuan terakhirnya pilkada serentak secara nasional ialah agar pada awal Januari tahun 2025 seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota maupun gubernur itu sudah selesai dilantik. Seperti sebelumnya kita tahu hasil pemilu itu presiden dan wakil presiden akan mengucapkan sumpah janji dilantik di MPR pada 20 Oktober tahun 2023. Dengan demikian, maka sinergi pemerintahan dari presiden, gubernur, kepala daerah akan mulai bekerja secara bersama, secara sinergi pusat dan daerah, itu Januari 2024 menuju 2029. Dengan demikian, maka apa yang saya sebut bahwa pemilu dan peristiwa politik 2024 amat sangat strategis untuk menentukan Indonesia 2024-2045 sebagai tahun emas Indonesia. Lalu berkembang kemudian, terutama setelah gencarnya demonstrasi para kepala desa dari seluruh Indonesia yang datang ke Jakarta berulang kali, ya, pada bulan November ini ada 1-2 kali demonstrasi, dan kami telah melakukan rapat dengan perwakilan asosiasi para kepala desa yang juga menuntut agar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilakukan perubahan. Memang pada saatnya mereka substansinya perubahan itu baru pada tentang masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun, kemudian ada juga yang berkembang dari 6 tahun misalnya menjadi 10 tahun malah, sehingga dia bersinergi antara pemilihan atau masa jabatan kepala daerah dengan pemilihan kepala desa. Saya dalam berbagai rapat, termasuk ketika rapat dengan Menteri Desa, menyampaikan pemikiran, usulan agar justru masa jabatan kepala desa itu 5 atau 10 tahun dengan 2 kali misalnya pemilihan, berarti 20 tahun sesungguhnya masa jabatannya, sehingga dia bersinergi dengan masa jabatan pemerintahan tadi yang secara nasional itu, baik presiden, gubernur maupun bupati. Terutama yang saya maksudkan adalah bersinergi dengan masa jabatan kepala daerah dalam artian bupati, sehingga dengan demikian gagasan besarnya ialah pemilihan kepala daerah dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala desa. Siapa yang penyelenggaranya? Seperti selama ini yang terjadi, penyelenggara pemilihan kepala desa banyak sekali permasalahan karena yang menyelenggarakan adalah para aparat atau tokoh-tokoh masyarakat desa yang juga punya kepentingan langsung dengan pemilihan itu sendiri, sehingga tidak kurang terjadi konflik antara calon kepala desa dengan pengurus atau perangkat desanya dan sebagainya. Nah, karena itu
kami waktu itu dan menjadi kesimpulan di Komite 1 ialah, dan kita akan jadikan usulan pada perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu ialah pengelola atau penyelenggara pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pemilihannya bersamaan dengan pemilihan kepala daerah juga adalah KPU. Ya, jadi KPU Kabupaten penyelenggaranya tentu dengan PPK-nya dan PPS-nya, sehingga sekaligus terpenuhi malah pula anggaran pemilihan kepala desa yang selama ini dibebankan kepada belanja desa, dan kita ketahui belanja desa sumber dananya amat sangat terbatas. Itu pemikiran-pemikiran besar sehingga kami mendukung sesungguhnya betul-betul pemilihan perubahan undang-undang desa ini, tetapi ada hal yang sangat substantif ialah masa jabatan kepala desa sebaiknya disinergikan dengan masa jabatan kepala daerah, dengan masa jabatan gubernur, masa jabatan presiden. Kalaupun tidak tiap 5 tahun, tapi dia tiap 10 tahun, dan pelaksanaan pemilihannya ialah bersamaan dengan pemilihan kepala daerah yang serentak nasional tadi menjadi pemilihan kepala desa serentak nasional. Inilah suatu model pemerintahan di Indonesia yang amat menarik untuk kita tumbuh kembangkan dalam suasana yang demokratis di Indonesia 2024-2045. Selamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses pemilihan umum 2024, sukses pemilihan kepala daerah 2024, dan kita berharap sukses pemilihan kepala desa serentak